Shalom saudara, senang bersama dengan saudara kembali dalam program ini. Kita masih sedang terus mengeksposisi makna terdalam dari doa Bapa kami. Saya sudah jelaskan berulang kali dalam episode-episode sebelumnya bahwa Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami ini pasti dia memberikan makna dalam setiap kata dan kalimat yang diajarkan kepada kita. Jadi sudah sampai pada pertemuan ke-12 ini. Saya percaya apa yang saya mau bagikan ini juga akan jadi berkat buat saudara. Saya sudah sampaikan kalau saudara memahami benar makna setiap kata dan kalimat dalam doa Bapa kami, saudara kerjakan dalam hidupmu sehari-hari. Sebenarnya saudara sudah mendapatkan kebenaran sebagai seorang Kristen itu. Jadi Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami ini berisi mutiara yang dalam. Doktrin Kristen yang sejati itu ada dalam doa Bapa kami ini. Sedihnya saya hanya orang menghafal saja tanpa mengerti maknanya. Maka pada episode ini kita siapkan hati kita beberapa menit ke depan untuk memperhatikan eksposisi dari doa Bapa kami ini. Dan sebelumnya mari sama-sama terlebih dahulu kita membaca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Matius pasal ke-6 ayat ke-10, silakan. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya. Di episode sebelumnya kita sudah mengeksposisi tentang apa itu makna arti kata dari datanglah kerajaanmu. Kalau kita perhatikan konteks struktur katanya, di ayat 10 ini datanglah kerajaanmu itu enggak full stop, itu enggak titik tapi koma, saudara. Ada kalimat lanjutannya. Kalimat lanjutannya itulah yang mau kita eksposisi dalam episode ini, yakni jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimatnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara, apa pengertian dari kalimat ini? Kenapa Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, dia berharap, dia mengajarkan agar murid-muridnya dalam doa kepada Bapa itu berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara, apa artinya? Kata kehendak dalam kalimat ini menggunakan kata Yunani telema, kehendak. Telema. Apa arti dari telema secara harafiah? Telema bisa berarti juga kehendak seperti yang diterjemahkan LAI dalam Alkitab berbahasa Indonesia kita ini. Tapi telema juga bisa berarti cita-cita. Perhatikan saudara, telema juga bisa berarti rencana. Telema juga bisa berarti pikiran, apa yang ada dalam pikiran. Telema juga bisa berarti hasrat. Nah jadi kalau arti kata telema itu Bapak Ibu masukkan dalam doa ini, maksud saya begini. Maksud saya kata kehendak itu kita ganti misalnya ya dengan terjemahan tadi, yakni cita-cita, terus juga apa tadi saudara, rencana yang ada dalam pikiran, hasrat. Maka kalimatnya bisa begini, datanglah kerajaanmu, jadilah cita-citamu di bumi seperti di surga. Jadilah rencanamu di bumi seperti di surga. Jadilah apa yang ada dalam pikiranmu di bumi seperti di surga. Jadilah hasratmu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi inilah pengertian terdalam dari jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak di sini bicara mengenai cita-citanya Allah, mengenai rencananya Allah,
mengenai apa yang ada dalam isi pikirannya Allah, mengenai hasratnya Allah tentang segala sesuatu yang mau terjadi di bumi ini. Jadi ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kita sedang mengingatkan Tuhan, seolah-olah kita sedang ingin berkata kepada Tuhan, come on Tuhan, ayo cita-citamu yang kau rencanakan, yang ada di pikiranmu, yang menjadi hasratmu, supaya terjadi di bumi ini, seperti yang di surga, segera Tuhan. Tentu kalau kita berdoa demikian, Bapak Ibu harus mengerti apa telemanya Tuhan itu. Apa kehendaknya Tuhan atas bumi ini? Apa rencana Tuhan atas bumi ini? Apa yang ada dalam isi pikirannya Tuhan yang mau terjadi di atas bumi ini? Coba kita pelajari apa kata Alkitab soal ini. Tolong dibuka Roma 2 ayat yang ke-18. Roma 2 ayat 18. Dan kemudian kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Pertama Roma 2 ayat 18, dilanjutkan Roma 12 ayat 2. Silahkan. Roma 2 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Roma 2 ayat 18 berkata clear, saudara, bahwa telemanya Tuhan, kehendaknya Tuhan itu terjadi supaya saudara dan saya tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Telemanya Tuhan itu sudah Tuhan berikan kepada orang-orang Israel dalam konteks ini adalah Taurat. Dengan Tauratnya Tuhan, dengan kehendak Tuhan yang tertuang dalam Tauratnya itu diharapkan manusia-manusia, orang-orang percaya, orang-orang pilihan Israel dalam hari ini bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat itu. Coba dibaca Roma 12 ayat 2-nya. Silakan. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kehendak Allah itu apa? Telemanya Tuhan itu apa? Supaya saudara bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita dalam doa Bapa kami, dalam doa sehari-hari kita berdoa, jadilah telemamu Tuhan di bumi seperti di surga, jadilah rencanamu di bumi seperti di surga. Kita sedang ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, ayo Tuhan, berikan kepadaku ini. Perhatikan baik-baik, apa yang baik, apa yang jahat. Supaya aku bisa membedakan mana kehendak-Mu, mana kehendak yang dari dunia. Supaya aku, menurut Roma 12 ayat 2 tadi, bisa tahu mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu. Ini penting saudara dalam kehidupan orang percaya. Banyak saya lihat orang percaya bergereja iya, melayani Tuhan iya, tapi masih tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Mana yang berkenan kepada Allah, mana yang bukan. Saudara satu sisi beribadah, tapi sebenarnya saudara semakin menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena apa yang di pikiran kita tidak sejalan dengan apa yang di pikirannya Tuhan. Yang di pikirannya Tuhan itu apa saudara? Yang baik. Tuhan ingin kita mengalami hal yang baik. Tapi kita ketika mengambil keputusan yang kita ambil justru keputusan yang buruk. Yang membuat kita semakin jauh dari kasihnya Tuhan. Itu kenapa penting setiap saat ketika berdoa. Saudara berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dengan berdoa demikian saudara semakin diingatkan, ditaruh di alam bawah sadarmu. Bahwa saudara harus terus hidup bergantung pada hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Saudara sedang menaruhkan sesuatu di alam bawah sadarmu. Bahwa saudara harus meminta apa yang terjadi di dunia ini seperti yang terjadi di surga. Saudara sedang menarik sebenarnya ketika berdoa ini. Hadirat surga. Sesuatu yang ada di surga itu. Supaya terjadi dalam kehidupanmu. Jadi doa kalimat seperti ini bukan doa yang main-main. Doa yang maknanya dalam. Dan pasti berguna dalam kehidupanmu sehari-hari. Coba kita dalami lagi tentang hal ini. Tolong dibuka. Apa sih kehendak Allah yang baik dan sempurna itu? Wahyu pasal 4. Ayat 11,
Wahyu pasal 4 ayat 11. Apa itu kehendak Allah yang baik dan sempurna itu? Tolong dibaca, silakan. Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Kehendak Allah itu apa, saudara? Berdasarkan Wahyu 4 ayat 11 ini adalah segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan itu. Tuhan ketika menciptakan alam semesta ini, Tuhan ketika menciptakan bumi dan isinya itu, itulah kehendak Tuhan. Dan kalau kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 11, tolong dibaca lagi. Ya, kita dalami lagi. Efesus pasal pertama, ayat yang ke-11, saudara. Silakan dibaca, Efesus pasal pertama, ayat yang ke-11, silakan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Perhatikan baik-baik, segala sesuatu terjadi atas keputusan kehendak-Nya. Jadi bicara mengenai kehendak Allah itu apa? Dari ayat-ayat yang tadi sudah dibuka, kehendak Allah itu baik, sempurna. Kehendak Allah itu supaya saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna itu. Apa itu? Segala sesuatu yang diciptakan itu adalah kehendak Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti hal ini, Bapak Ibu harus paham bahwa kau hidup di dunia ini. Dan dunia ini jadi semua karena kehendak Allah. Dan kalau kau dalami lagi, artinya apa? Semua yang ada di dunia ini, itu baik, itu sempurna, itu berkenan kepada Allah. Itu kenapa ketika proses penciptaan Tuhan berkata, semuanya baik. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, sebelum dosa ini menguasai dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini baik, saudara. Dan ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah rencana-Mu Tuhan, saudara harus ingat bahwa kehendak Tuhan atas dunia ini, atas alam semesta ini, semuanya baik. Maka ketika kita berdoa demikian, kita sedang menaruhkan sesuatu dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita harus mengembalikan semua itu dalam keadaan sebagaimana mestinya. Wah, itu yang disebut Presiden Jokowi revolusi mental itu terjadi, saudara. Ya, apa yang disebut dengan perubahan paradigma itu pasti terjadi. Dan Tuhan mengajarkan mulailah di dalam doa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, saudara. Di surga, sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, sedang kau tarik supaya terjadi di bumi. Dan dengarkan saya, sesuatu yang indah di surga itu dulu sebelum dosa itu ada, sebelum dosa itu menguasai bumi, pernah terjadi di bumi ini. Taman Eden, Taman Firdaus itu, sebelum Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat dan jatuh dalam dosa. Sebelum Adam juga akhirnya ikut berdosa. Apa yang terjadi, apa yang dialami manusia pertama di Taman Eden itu, persis seperti di surga. Damai sejahtera, sukacita. Alkitab katakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, pasal kedua, bahkan manusia pertama bisa berjalan setiap hari terang, hari sejuk. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bayangkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perhatikan sebelum jatuh dalam dosa, komunikasi manusia pertama dengan Tuhan begitu indahnya. Bisa lancarnya. Komunikasi dua arah loh saudara ini. Ini bukan bahasa alegoris. Tapi saya percaya ini yang terjadi ketika manusia dan dunia ini belum terkuasai oleh dosa. Itu yang kita sedang harapkan. Jadi orang yang berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Orang ini sedang berharap agar apa yang terjadi dulu sebelum manusia dan bumi ini jatuh dalam dosa, terjadi lagi dalam hidupnya. Sehingga orang-orang ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Orang-orang yang berdoa dan mengalami ini akhirnya bisa benar-benar merasakan surga di hidupnya, di dunianya. Ada peribahasa bilang, ada orang
pintar bilang, surga itu ciptakanlah sendiri di dunia ini. Saya percaya surga itu bicara mengenai sebuah tempat. Tapi apa yang dikatakan orang-orang bijak itu ada benarnya juga. Tuhan loh yang ngajarin, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin kita berdoa kepada Bapa yang punya langit, yang punya bumi. Supaya rencananya Bapa atas bumi seperti di surga itu. Agar pikiran Bapa tentang surga itu benar-benar tergenapi di bumi ini. Bisa kau alami dalam kehidupan keseharianmu. Sehingga meskipun kau hidup di bumi ini dengan orang-orang yang ada di kiri kananmu, kau bisa terus mengalami damai sejahtera sukacita. Kau bekerja sama beratnya dengan mereka, tapi mereka kalau bekerja berat mereka mengeluh, kita bisa tersenyum, kita bisa bersyukur. Orang-orang lain kerja kalau tidak mendapatkan penghasilan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dia menggerutu, dia mengutuki, dia marah sama Tuhan, tapi kita bisa bersyukur dengan apa yang ada dalam tangan kita. Itu surga di bumi, saudara. Orang-orang lihat kalau disakiti akhirnya sakit hati, ya, emosi, amarah sehingga nggak bisa berpikir rasional, sehingga tindakannya akhirnya tidak ada yang baik, tapi kita bisa mengampuni, bisa berdamai, bisa hidup tenang. Bukankah itu surga? Dolar naik, beras mahal, bahan bakar naik, saudara nggak khawatir, kenapa? Saudara merasa ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan buat saya di bumi seperti di surga. Jadi bisa hidup tenang, nggak khawatir. Halo, kalau bagi saya hidup tidak khawatir, tidak takut, ya, hidup tidak bersungut-sungut, mensyukuri kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bersyukur. Itu surga, saudara. Dan Tuhan bilang, berdoa makanya sama Tuhan, sama Bapa di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, kehendak Allah itu apa yang baik? Bagaimana kita bisa menangkapnya? Bagaimana kita harus merespon kehendak Allah itu? Coba satu ayat kita buka. Yohanes pasal 4 ayat 34. Ini yang dikerjakan langsung oleh Tuhan Yesusmu. Dan kalau saudara dan saya adalah benar-benar pengikut Kristus, kau tentu mau jadikan Yesus sebagai gurumu. Ku mau sepertimu Yesus. Kau kerjakan dalam hidupmu sehari-hari. Coba dibaca apa kata Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Silakan. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Yesusmu berkata, makananku bukannya gandum, makananku bukannya beras, makananku bukannya nasi, makananku bukannya papeda, makananku bukannya bubur, makananku bukannya makanan-makanan jasmani yang dinikmati oleh manusia-manusia. Tapi kata Tuhan Yesus adalah makananku melakukan kehendak Dia, telema Dia, rencana Dia, pikirannya Dia, hasratnya Dia. Itu kenapa gak heran saudara, Yesus sama Bapanya selalu melekat. Di dalam Dia ada aku, di dalam aku ada Dia. Dia berkata kepada murid-muridnya yang bingung, tolong dong kasih tahu kami siapa Bapa itu. Apa kata Tuhan Yesus? Kau masih bertanya Bapa itu siapa? Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus dan Bapa bisa satu? Jangan kau berpikir sempit seolah-olah akhirnya ini menjadi eksklusif milik Yesus. Oh iyalah, kita gak mungkin bisa seperti Kristus lah. Yesus kan anak Allah bener Pak. Maka dia bisa satu dengan Bapanya. Akhirnya kalau kau punya pikiran seperti ini, saudara, kau tidak akan bisa mencapai kesempurnaan itu. Sehingga kalau ada perintah firman Tuhan, kuduslah sebab aku kudus, kau bilang, gak bisa lah selama di bumi ini mana mungkin bisa hidup kudus sih. Kuduslah, kan Yesus yang berkata. Ya Yesus bisa hidup kudus, Yesus kan Tuhan. Padahal saudara, kalau kita mendalami sungguh, asal saudara benar-benar melakukan apa yang Yesus lakukan, maka kau bisa satu seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Caranya gimana? Makananmu harus kau rubah. Ini bicara mengenai kebutuhan primer loh saudara, not sekunder. Kalau kebutuhan sekunder kau tidak lakukan, kau masih bisa hidup.
Apa itu kebutuhan sekunder? Hiburan misalnya, rekreasi misalnya. Saya jarang rekreasi, saya jarang juga menikmati hiburan, tapi saya masih bisa hidup. Karena itu kebutuhan sekunder. Tapi kebutuhan primer bicara mengenai makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu primer, saudara. Makanan salah satu kebutuhan primer. Kalau tidak makan, maka manusia bisa sakit. Kalau terus tidak makan, manusia bisa koma. Kalau terus tidak makan, manusia akhirnya bisa mati. Kenapa? Karena kebutuhan primernya tidak dicukupi. Dan Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan telemanya Tuhan. Rencananya Tuhan. Cita-citanya Tuhan. Apa yang ada di pikirannya Tuhan. Telemaku, kata Tuhan Yesus, adalah menggenapi setiap hasratnya Bapakku. Haleluya. Pertanyaan saya kepada semua yang menyaksikan program ini. Apa makananmu? Selama kau masih tidak menjadikan, melakukan telemanya Tuhan, melakukan kehendaknya Tuhan sebagai kebutuhan primermu, maka selama itu pun kau tidak akan bisa menyatu dengan kuasa Tuhan. Meskipun kau ditumpangi tangan beribu-ribu pendeta sekalipun. Meskipun kau membaca Alkitab, ya, benar-benar khatam, luar kepala, ayat di otakmu tuh banyak sekali. Meskipun mungkin kau punya kehidupan pujian penyembahan yang keren, baru metikin satu gitar aja, ting, udah air mata mengalir. Mungkin juga kau bisa benar-benar merasakan hadirat Tuhan ketika kita berdoa, kau kuat berpuasa. Tapi dengarkan saya, kalau kau belum punya makanan, kalau kau tidak jadikan kehendak Bapa itu adalah kebutuhan primermu, kebutuhan sehari-hari. Kalau kau tidak pernah berpikir, kalau aku tidak melakukan kehendak Bapa, aku bisa mati. Maka jangan pernah kau berpikir, kau bisa menyatu dengan Tuhan. Itu makanya banyak orang Kristen di luar sana, kalau ngomongin mujizat, mereka gak pernah ngalaminnya. Sehingga baru dapat satu mujizat saja udah hebohnya minta ampun. Wih, mujizat luar biasa loh. Kemarin ambeien ditumpangi tangan sembuh. Kayaknya luar biasa banget gitu. Kenapa? Karena gak pernah merasakan mujizat. Kenapa? Karena tidak tinggal dalam Bapa. Kalau saudara tinggal dalam Bapa, seperti Kristus Yesusmu tinggal dalam Bapa, perhatikan, kemanapun dia melangkah mujizat terjadi. Kemanapun Yesus melayani ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dalam kehidupan Yesus, mujizat itu bukan hal yang baru, bukan hal yang heboh. Makanya perhatikan, Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki. Alkitab katakan hanya dari 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, saudara. Ya, Yesus gak bilang, wih heboh ya, tepuk tangan semuanya, sisa 12 keranjang. Gak ada kalimat-kalimat itu di Alkitab kita. Ketika dia bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, saudara. Ketika Lazarus benar-benar bangkit gitu ya, dia gak heboh, puji Tuhan, ayo tepuk tangan semuanya. Nggak, bagi Yesus hal seperti itu biasa. Kenapa biasa? Karena dia emang tinggal sama Tuhan. Tuhan tinggal dalam dia. In God, dia benar-benar melekat, manunggaling, menjadi satu dengan Bapaknya. Why? Karena dia makan kehendak Bapaknya setiap hari. Dijadikan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi saudara kekasih Tuhan, sekarang saya kembalikan sama saudara. Mau hidup penuh mujizat enggak? Mau hidup merasakan kasih Tuhan luar biasa enggak? Kalau kau mau, maka berdoalah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan pemaknaan yang dalam ini. Jadikan kehendak Allah, telema Allah, rencana Allah, pikiran di hatinya Allah, di pikirannya Allah. Hasratnya Allah itu kebutuhanmu sehari-hari. Kau makan itu. Nah, saudara, kenapa itu penting dikerjakan? Kalau bagi saya bahkan saya harus melakukan itu sampai akhir hidup saya. Maka saudara harus tahu dulu itu kehendak Allah itu apa dalam hidupmu. Nanti saya khotbah di tema lain ya. Itu pentingnya calling. Panggilan. Semua kita dipanggil berbeda-beda. Saya dipanggil melayani Tuhan. Makanya ketika saya dipanggil melayani Tuhan, saya tinggalin itu semuanya tuh. Pekerjaan saya, teman-teman saya, masa lalu saya tinggalin. Kenapa? Saya mau hidup dalam panggilan saya. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengkhotbah. Tapi panggilan saya belum tentu menjadi panggilanmu. Panggilan kita manusia berbeda-beda.
Tapi kalau saudara hidup dalam panggilan Tuhan atas hidupmu, maka yang namanya mujizat, kuasa Tuhan itu akan mengalir dengan sendiri tanpa kau minta. Kau akan menikmati. Saya tidak bergelimpang harta, saudara. Rumah saya biasa-biasa aja. Saya nggak punya banyak mobil saya cuma satu. Mobil yang bukan yang mahal juga, mobil yang biasa. Semua orang kayaknya mobil itu punya. Saya pakai baju yang biasa juga. Tapi jujur saudara, apa yang namanya hidup di bumi seperti di surga, tidak pernah khawatir, tidak pernah musingin apa kata orang, damai sejahtera sukacita, saya rasakan sungguh. Ya. Kalau saudara kenal saya secara pribadi, saya sudah pasti tahu saya mengalami hal yang banyak sekali dalam hidup ini. Saya sudah bersaksi di dalam khotbah-khotbah saya. Tapi nggak pernah ada kekhawatiran. Jadi kalau kau tanya sama saya, Pak Seno pernah khawatir? Saya nggak pernah khawatirkan hidup saya. Kenapa? Sederhana. Makanan gue sehari-hari melakukan kehendak Bapa. Saya hidup dalam panggilan saya. Maka kalau kau panggilannya pegawai negeri, kau pasti nggak korupsi. Kenapa? Karena kau menikmati. Meskipun gajimu tidak seberapa, kau menikmati hal itu. Kau mensyukuri hal itu. Kalau kau pengusaha, kau tidak sogok sana, sogok sini. Berusaha minta proyek ini dengan ngemis-ngemis, dengan minta-minta. Kau tidak akan jadi orang yang sering berhutang. Sama-sama ayo kita kerjakan panggilan kita masing-masing. Nah saudara, kenapa penting kita tahu panggilan kita? Supaya saudara benar-benar bisa hidup dalam kehendaknya Tuhan. Lalu Pak, kalau saya nggak hidup dalam kehendak Tuhan gimana? Kalau saya nggak mau nih, saya biasa-biasa aja lah hidup saya seperti ini, udah nyantai-nyantai aja lah Pak. Nggak usah lah saya hidup dalam kehendaknya Tuhan. Mungkin kau bisa selamat hidup di bumi ini. Mungkin kau bisa tidak hidup susah di bumi ini. Mungkin semua kebutuhanmu bisa kau nikmati, kau bisa kasih istrimu perhiasan yang mahal, kau bisa liburan ke luar negeri, kau bisa sekolahkan anakmu di sekolah internasional. Mungkin itu bisa terjadi saudara, tapi dengarkan saya. Kalau kau hidup tidak dalam kehendak Allah, ini yang terjadi. Coba dibuka, biarlah firman Tuhan menjelaskan ini semuanya. Matius pasal 7, ayat yang ke-21. Perhatikan baik-baik ya saudara, ayat ini ayat yang sangat populer. Matius 7 ayat yang ke-21, silakan dibaca. Matius 7 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya. Ini yang saya bilang tadi urgent, penting. Saya garis merahi saudara ini. Masalahnya kalau saudara tidak melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, saudara tidak mau hidup dalam rencananya Tuhan atasmu, mungkin kau bisa lewati dunia ini selama hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia ini dengan biasa saja, tidak ada susah, tidak ada air mata, mungkin bisa terjadi. Tapi problemnya semua orang percaya tahu bahwa kehidupan di bumi ini hanya sementara. Kehidupan yang kekal itu nanti, saudara. Kehidupan yang selama-lamanya itu nanti. Ketika langit baru, bumi baru, Yerusalem baru terjadi atas dunia ini. Langit dan bumi ini akan lenyap. Nah itulah kehidupan kita, saudara. Problemnya kalau saudara selama hidup di bumi ini, di bumi yang fana yang nanti lenyap ini, saudara tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, maka kata Matius 7 ayat 21 tadi jelas. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Melakukan kehendak Bapa di surga itu penting. Supaya apa? Supaya saudara bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan saudara jadi member sebuah gereja. Masuk ke dalam kerajaan surga bukan bicara mengenai saudara melayani Tuhan sebagai A, B, C, D, E, dan F. Masuk ke kerajaan surga bukan saudara punya kehidupan baca Alkitab setiap hari. Masuk ke kerajaan surga bukan bicara mengenai adanya pujian penyembahan dalam kehidupanmu sehari-hari. Semua itu baik. Tapi dengarkan saya. Alkitab saya yang ngomong, kalau Alkitabmu sama dengan Alkitab saya, firman Tuhan berkata, Yesusmu berkata, masuk dalam kerajaan surga kalau kau hidup melakukan kehendak Bapa. Sekalipun tidak melakukan kehendak Bapa, sekalipun kau terus berdoa, Tuhan, Tuhan, perhatikan baik-baik. Ini orang yang luar biasa loh. Orang yang banyak melakukan mujizat di Matius 7 ini.
nyembuhkan orang sakit, ngusir setan, bernubuat pakai nama Tuhan, semuanya terjadi, tapi mereka kata Tuhan gak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka tidak hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kenapa penting hidup dalam kehendak Bapa di surga di bumi ini? Supaya saudara bisa masuk surga. Makanya kalau kita baca Efesus 5 ayat 17, jangan bodoh. Coba dibaca. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, supaya mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, telema Tuhan, rencana Tuhan, cita-citanya Tuhan, isi hatinya Tuhan, isi pikirannya Tuhan, hasratnya Tuhan, pasti tidak jadi orang bodoh. Kalau saudara bodoh, maka saudara gak akan ngerti kehendak Tuhan itu. Coba dibuka lagi, Galatia 1, ayat 4. Kenapa kita harus penting hidup dalam kehendak Tuhan itu? Galatia 1 ayat 4, silakan dibaca. Galatia 1 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dia punya rencana melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, melepaskan kita dari hal-hal yang bodoh tadi. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau saudara berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, saudara juga harus punya pemahaman bahwa kehendak Allah, telema Allah, cita-citanya Allah atas kita itu, agar kita dilepaskan dari dunia ini. Saudara dilepaskan dari keterikatan terhadap dunia ini. Saudara dilepaskan dari belenggu-belenggu yang ada di dunia ini, itu kehendak Allah atas kita. Makanya, makan itu kehendak Allah. Supaya saudara terlepas dari dunia ini. Maka kalau udah terlepas, hidup kedagingan itu gak ada lagi. Halo? Gimana caranya supaya hidup kedagingan gak ada lagi? Makan itu kehendak Allah. Tahu panggilanmu. Ya. Bukan saja kita akan masuk surga, tapi selama hidup di bumi ini, yang kita kerjakan bisa menyenangkan Tuhan. Karena kita tidak hidup dalam keduniawian. Gimana caranya, saudara? Supaya kita benar-benar bisa lepas dari dunia ini. Keterikatan terhadap dunia ini bisa kita lepaskan. Dunia yang jahat ini bisa kita lepaskan. Gimana kehendak Allah itu bisa bermanifestasi dalam diri kita? Coba satu ayat dibuka. Efesus 1 ayat 9. Silakan dibaca Efesus 1 ayat 9. Efesus 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kehendak Allah bisa terjadi atas kita. Keterikatan terhadap dunia yang jahat ini bisa dilepaskan. Saudara bisa ngerti callingmu, panggilanmu, sehingga saudara bisa makan kehendak Allah itu sehari-hari jadi makananmu. Satu syaratnya, saudara tinggal di dalam Kristus. Tidak ada pilihan lain. Maka saudara yang dengar program ini, saya percaya saudara sudah menjadi orang Kristen katanya. Paling tidak agamamu Kristen. Tapi ingat, yang menyelamatkanmu bukan agama. Saya berkali-kali bilang, Kristus datang ke dunia ini tidak mendirikan sebuah agama baru. Perhatikan baik-baik. Tidak ada Yesus yang mendirikan agama dalam kisah di kitab Injil. Tidak ada. Menjadi agama Kristen baru terjadi di beberapa abad setelah Yesus naik ke surga. Orang-orang menjadi agama Kristen itu gara-gara kaisar kafir, kaisar Roma kalau kita belajar sejarah gereja. Dialah yang membuat agama baru, agama negeri kekaisaran Roma, agama Kristen itu. Jadi kekasih Tuhan, tinggal dalam Kristus itu tidak identik dengan menjadi orang beragama Kristen. Meskipun menjadi orang beragama Kristen itu pintu masuk supaya saudara bisa tinggal dalam Kristus. Tapi dengarkan saya, tidak semua orang yang beragama Kristen itu sudah tinggal dalam Kristus. Tapi kalau kau sudah tinggal dalam Kristus, maka kau akan bisa hidup
dilepaskan dari keterikatan dunia yang jahat ini. Kalau kau sudah tinggal dalam Kristus, kau pasti akan tahu panggilan hidupmu itu apa. Tuhan tuh punya rencana atas kita itu apa. Kalau itu terus kau buahi, saudara, maka kau sehari-hari makanannya adalah melakukan kehendak Bapa itu. Halo, itu gak berat. Itu akan kau nikmati. Dulu waktu saya belum mengerti tentang hal ini, saya kecil gak pernah pikiran mau jadi pendeta, saudara. Karena di otak saya jadi pendeta itu pasti berat. Doain orang, susun khotbah, gajinya kecil lagi. Mana ada zaman saya kecil pendeta kaya raya, gak ada, saudara. Maka saya gak pernah mau jadi pendeta. Saya tahu kok pendeta saya gajinya berapa. Saya aktivis kaum muda di gereja lama saya, saudara. Saya tahu pembukuannya, saya tahu gimana kas gereja dimasukkan dalam rekeningnya si pendeta. Gaji pendeta setiap bulannya saya tahu. Saya bilang berat sekali, gaji cuma segini. Kehidupan pribadi gak ada loh, saudara. Kalau pendeta itu gak punya kehidupan pribadi lagi, dia baru rencana sama anaknya mau nonton gitu. Tiba-tiba jemaatnya sakit. Masa minta doakan, nanti dulu ya, saya mau ngajak anak saya nonton dulu. Kan gak mungkin, saudara. Pendeta ini harus doain orang yang sakit ini. Kehidupan pribadi relatif gak ada. Disorot lagi. Ya gak sih? Kalau saya sekarang aja, saudara, saya suka ke pasar. Tapi saya mikir panjang kalau ke pasar. Kalau ke pasar tuh kan nyantainya pakai celana pendek ya, kaos biasa. Tapi saya mikir kalau saya ke pasar begini nanti apa kata orang. Kenapa? Karena saya sebelum jadi pendeta saya berpikir, pendeta itu kalau bajunya begini ya. Saya dulu sering main voli di gereja lama saya. Ya, pendetanya sering nonton kami main bola voli atau enggak ikut main voli. Nah, namanya pendeta kan pastorinya di atas, saudara. Ya, rumahnya pendeta kan di atas gereja, lantai 2. Terus turun begitu aja kan nonton kami yang main voli. Tentu bajunya baju rumah kan. Bolong sana, bolong sini. Nah, di rumah kan wajar, saudara. Saya, kok pendeta begini? Nah, maka saya nggak pernah kepikiran mau jadi pendeta. Kenapa disorot orang? Mau nonton bola voli, mau ke pasar pakai celana jeans rapi, pakai baju kemeja dibilang gila. Masa ke pasar pakai kemeja rapi, pakai dasi. Tapi kalau pakai celana pendek ya, baju kaos bolong-bolong, dibilang juga pendeta juga gila. Masa sih nggak jaga penampilan? Mosok figur yang dihormati orang-orang bajunya bolong-bolong. Jadi saya nggak pernah kepikiran. Kayaknya berat banget gitu. Tapi ketika saya tahu, saudara, saya tinggal dalam Kristus, saya mengalami pertobatan sungguh. Saya tahu calling saya apa. Ya saya tinggalin tuh pekerjaan lama saya. Saya mulai lagi dari nol. Saya masuk lagi STT, saudara, di kelas yang reguler. Teman-teman saya usia 17 tahun, 18 tahun lulus SMA semuanya. Saya termasuk orang yang paling tua di kelas itu. Saya bergaul dengan teman-teman yang jauh lebih muda usianya dibandingkan saya. Tapi saya menikmati. Tadinya punya kendaraan, gelantungan bis, saya menikmati. It's my calling. Dan ketika saya tahu calling saya, saudara, ya, saya hidup dalam Kristus. Itu yang namanya kedagingan, ya, bisa saya jauhkan satu demi satu. Sehingga sampai detik ini, kalau saudara tanya saya, Pak Seno, masih sering berbuat dosa nggak? Saya berani ngomong, saya nggak pernah berbuat dosa lagi. Terutama dosa yang saya sengaja, ya. Kalau nggak disengaja sebagai manusia mungkin saja. Lagi capek, istri ngomong apa, saya ngomongnya lagi nada tinggi, dia tersinggung, itu dosa. Tapi tidak saya sengaja kan. Ya. Paling tidak dosa yang saya sengaja, berpikir jahat sama orang, berpikir untuk melakukan dosa itu udah gak ada lagi. Terkikis dengan sendirinya. Kenapa? In Christ, saya dalam Tuhan, dalam Kristus. Tuhan melepaskan saya dari keterikatan terhadap dunia ini. Sehingga hidup di bumi seperti di surga saya rasakan. Pernah satu ketika saya gak punya lagi penghasilan. Benar-benar gak ada penghasilan. Ya. Tapi saya gak pernah menggerutu, gak pernah khawatir. Saya senyum aja sama Tuhan. Calling loh Tuhan. Saya cuma ngomong gitu sama Tuhan. Lo yang manggil gue loh Tuhan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kau mau buat aku hidup, maka pasti diberkati. Karena kalau aku gak diberkati, saya punya pikiran begitu. Saya miskin misalnya. Bagaimana saya bisa menguatkan orang, jemaat saya yang miskin, kalau lihat pendetanya aja hidupnya susah. Maka saya melangkah dengan pasti. Kenapa? Karena ini panggilan saya dari Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, berdoa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini luar biasa. Kehendak Allah apa? Di surga loh kehendak Allah itu. Surga itu apa? Kau yang paling tahu. Alkitab katakan dengan jelas. Tidak ada ratap tangis, tidak ada kertak gigi, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi dosa.
Dan itu sedang kau harapkan terjadi atasmu di bumi ini. Kehendak Allah seperti yang di surga itu apa? Ya tadi, supaya damai sejahtera, sukacita, berkat, hubungan yang intim dengan Allah itu terjadi. Surga itu bicara mengenai pemerintahan Allah, kedaulatan Allah yang nyata. Tidak ada lagi yang bisa menandingi Allah. Tidak ada lagi tandingannya Allah di sana. Satu-satunya yang terutama di surga adalah Allah Bapa, Allah sendiri. Maka ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kita sedang menarik, saudara, hadirat Allah itu, pemerintahan Allah itu, sukacita, damai sejahtera yang ada di surga itu terhadap kita yang masih hidup di bumi ini. Itu iman luar biasa, saudara. Pertanyaan saya ketika kau berdoa, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Punya nggak pemahaman seperti itu? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi. Kata bumi dalam bahasa Yunani yang digunakan Matius ini adalah ge atau ges, saudara. Nah, ge atau ges ini, saudara, bukan saja bicara mengenai bumi, bukan saja bicara mengenai tanah. Tapi ada sesuatu yang dalam. Coba kita buka yuk. Beberapa ayat terakhir ini kita buka. Matius 13. Coba kita buka Matius 13. Kita baca ayat 5, kita baca ayat 8, dan kita baca ayat 23. Ini perikop yang sama, saudara ya. Matius pasal yang ke-13. Ya, kita bicara ayat 5, ayat 8, dan ayat 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Silakan ayat 5 dibaca. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Nah, kata tanah dalam Matius 13 ayat 5 ini menggunakan kata Yunani ge atau ges tadi. Jadi ges itu bisa bicara bumi, bisa bicara tanah. Ya, coba dibaca ayat 8. Matius yang ke-13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jatuh di tanah, jatuh di ges. Kembali kata ges ini, saudara, itu diterjemahkan oleh LAI sebagai tanah. Bicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur ini katakan ketika menabur, benihnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Maka benih itu pun segera tumbuh, tapi nggak lama umurnya karena tanahnya tipis. Di ayat ke-8, benih yang ditaburkan itu jatuh di ges, di tanah yang baik. Ya, terus berbuah. Berbuah, ada yang berapa tadi? Ada 100, 60, 30 kali lipat. Coba sekarang kita baca ayat terakhir, ayat 23-nya, saudara. Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi ayat Matius 13 ayat 8 itu bicara mengenai ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Di ges yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan berbuah 100, 60, 30. Tapi jangan berhenti di situ. Benih jatuh ke tanah yang baik berbuah 100, 60, 30 itu dijelaskan di ayat 23. Perhatikan baik-baik, kalimatnya begini. Yang ditaburkan di tanah yang baik, yang ditaburkan di tanah yang baik, benih yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi bicara mengenai jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bumi bahasa aslinya ges. Ini bicara mengenai sebuah perumpamaan dalam konteks khotbah saya ini. Ada benih yang ditabur di ges yang baik, benih itu bisa berbuah. Dan jatuh di tanah yang baik itu apa? Bicara tentang apa? Ges itu bicara tentang apa? Tentang manusia. Manusia apa? Bukan manusia biasa. Tapi manusia yang mendengar firman dan mengerti. Jadi bicara mengenai jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu bicara mengenai bukan saja kita berharap agar apa yang terjadi di surga terjadi dalam hidup kita di bumi, tapi juga bicara mengenai terjadi atas hidup kita. Si manusia yang baik ini, yang mendengar dan menerima firman
Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang berdoa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan orang yang berharap meminta-minta semata. Tapi orang yang mengusahakan agar yang namanya damai, sejahtera, shalom, sukacita, pemerintahan Allah terjadi di bumi. Bukan bicara mengenai bumi saja, tapi bicara juga dalam hidup kita. Ingat ya, guys, bumi. Bicara mengenai perumpamaan tentang penabur ini. Tanah yang baik, bumi yang baik itu adalah manusia yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan kalau kita berdoa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga? Perbaiki hidupmu. Kalau kau mau jadi manusia yang baik itu, dengar firman, terima firman. Kau harus jadikan dirimu ini benar-benar tempat di mana kerajaan Allah, pemerintahan Allah terjadi. Kau harus jadikan dirimu ini ya tempat yang penuh dengan shalom, sukacita. Sehingga orang lihat kita tuh merasakan shalom, damai, sejahtera, sukacita. Jadi sebenarnya orang yang berdoa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini kembali berulang-ulang dalam seri ini. Bukan saja kita menarik hadirat Tuhan agar terjadi dalam hidup kita. Kita diingatkan juga untuk memperbaiki diri. Dalam doa Bapa kami ini Tuhan ingin menekankan kepada murid-muridnya. Lu gak bisa cuma ngandelin Tuhan doang. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga itu bukan cuma bicara mengenai, ayo Tuhan pemerintahan-Mu seperti di surga itu terjadi di bumi ini. Tapi juga bicara mengenai perubahan akal budi, perubahan karakter, perubahan diri, perubahan karakter, apa sesuatu yang terjadi dalam diri kita dia harus berubah. Supaya apa? Supaya pemerintahan Allah yang di surga itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Doa Bapa kami ini, kalimat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu seperti kalimatnya Paulus supaya saudara jadi surat Kristus yang terbuka. Orang lihat kita beda dengan orang lain. Kenapa? Pemerintahan Allah nyata loh dalam hidupnya loh. Penuh damai sejahtera loh. Penuh sukacita loh. Gak pernah khawatir dia. Nah saudara, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Mari sama-sama kita memahami ini. Berdoalah kalimat ini. Jadikan doa Bapa kami sebagai doamu sehari-hari, tapi bukan dihafalkan semata seperti orang-orang yang tidak berpengertian di sana. Maka maknai doa ini. Ketika sampai pada kalimat, jadilah kehendak-Mu. Kehendak itu apa? Telema. Pikiran, rencana, cita-cita, isi hatinya, hasratnya Tuhan. Jadilah hasrat-Mu Tuhan di bumi. Di bumi bukan bicara mengenai bumi, tanah, tapi juga bicara mengenai diri ini. Dalam hidupku, seperti di surga. Maka kalau kau maknai sungguh, kau bukan saja menarik hadirat Tuhan supaya mengubah hidupmu. Tapi kau sedang mengarahkan hidupmu juga mau berubah. Seperti layaknya yang di surga. Kalau kau terus kerjakan ini, maka terang Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yang namanya perintah jadi garam dunia pasti tergenapi dalam hidupmu. Orang akan kenal Yesus tanpa kau ngomong. Karena kau sudah jadi surat Kristus yang terbuka. Kemuliaannya terpancar dalam dirimu. Berdoalah Bapa kami yang di surga. Maknai sungguh kalimat, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Kalau kau diberkati lewat program ini, boleh kenalkan program ini kepada sahabat, keluarga kita yang lain. Supaya mereka juga mengakses channel YouTube JKI The Way ini. Dan supaya pengajaran ini juga jadi berkat bagi banyak orang. Subscribe channel ini. Supaya setiap kami upload khotbah baru, saudara langsung mengetahuinya via email saudara. Kami ingatkan via email bahwa kami sudah upload khotbah yang baru ini. Sehingga saudara bisa mengikutinya. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Beriman dengan benar lewat pengajaran JKI The Way.